Orang yang namimah dia mengumpulkan biasanya banyak dosa. Biasanya dia pendusta, jelas. Dia enggak namimah kecuali ada dusta dia masukin situ. Biasanya dia hasad. Dia hasad. Sehingga dia ingin memisahkan dua orang saling mencintai. Biasanya dia juga sekaligus ghibah. Dia juga sekaligus ghibah. Maka dia hatinya busuk. Dia melakukan namimah biasanya terkumpul dalam dirinya berbagai macam kotoran dalam hatinya, ya. Dia pasti mencari-cari kesalahan. Padahal Allah melarang, Nabi melarang, la tattabi'u al-aurat, jangan mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain. Dia pasti mencari-cari, tahassus dia lakukan semuanya untuk mencari kesalahan orang lain. Dan dia suka fitnah, dia suka mengadu domba, menyebarkan kebencian di antara kaum muslimin. Oleh karenanya di antara tafsir sebagian ayat, ya, ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan namam, tukang namimah. Seperti firman Allah tentang istrinya Abu Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab pemikul kayu bakar. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya pemikul kayu bakar yaitu tukang mengadu domba. Dia ke sana kemari menceritakan keburukan Rasulullah SAW agar orang benci kepada Rasulullah SAW. Maka dia seperti memikul kayu bakar. Kayu bakar ini ibarat dengan namimah, menimbulkan kebencian. Dan dia masuk neraka gara-gara hal tersebut. Salah satu sebabnya dia ke sana kemari menanamkan kebencian kepada Rasulullah SAW. Maka ini di antara bentuk namimah yang diingatkan oleh para ulama bahaya. Selain mengadu domba di antara kaum muslimin, juga membuat orang lain benci kepada seseorang. Ya, secara langsung ini juga ada makna namimah, mengadu domba antara orang ini dengan masyarakat. Seperti orang menceritakan kejelekan si fulan, disebarin sehingga orang semua benci sama dia. Tadinya mereka mencintainya. Ini namimah atau bukan? Namimah, meskipun bukan khusus satu dengan satu, tetapi bentuk namimah. Seperti juga disebut oleh para ulama al-wusyah, seperti seorang yang datang kepada penguasa, kemudian dia lapor yang tidak-tidak tentang seseorang, sehingga penguasa jengkel, dia ingin jelek-jelekan kamu, dia ingin mengambil tahtamu, dia ingin meruntuhkanmu, dia ingin akhirnya dicari-cari kesalahan, ditangkap misalnya. Dengan politik misalnya. Kenapa? Gara-gara dia lapor yang tidak-tidak. Dengan dugaan-dugaan yang tidak-tidak, maka semua yang menimpa orang tersebut akibat laporannya, dia akan tanggung pada hari kiamat kelak. Semua yang dialami oleh orang tersebut. Ini sangat berbahaya. Ini berbahaya. Ini terkadang dialami oleh para duat. Seperti yang dialami oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Penguasa didatangi, akhirnya dituduh Ibnu Taimiyah gini, sampai akhirnya kemudian Ibnu Taimiyah di penjara. Makanya di antara cerita yang saya sampaikan, saya kemarin ke Mesir, di situ ada masjid dibangun oleh Sultan Nasir ibn Qalawun. Nasir ibn Qalawun ini disebutkan dia punya pejabat-pejabat dekat yang benci sama Ibnu Taimiyah. Akhirnya mereka berfatwa Ibnu Taimiyah gini. Akhirnya Ibnu Taimiyah disuruh dibunuh, tapi tidak dibunuh, dipenjara sama Nasir ibn Qalawun. Setelah dipenjara, kemudian ternyata ada orang yang menggulingkan pemerintah Nasir bin Qalawun. Tergulinglah dia sehingga dia pun jatuh dari tahtanya. Datang sultan yang baru, ternyata pejabat-pejabat tadi yang benci Ibnu Taimiyah, ternyata mereka penjilat, mereka mendekati sultan yang baru. Jadilah mereka pejabat-pejabat sultan yang baru. Sementara Sultan Nasir bin Qalawun tahu mereka berkhianat. Akhirnya dia pun berusaha lagi, kemudian dia berhasil merebut kembali tahtanya, dia berkuasa lagi. Dan Ibnu Taimiyah semuanya sedang dipenjara. Dalam kondisi kejadian itu dia dipenjara. Ketika dia jadi penguasa lagi, ini pejabat-pejabat dekatin lagi, menjilat dia lagi. Dan dia jengkel sekali sama mereka, ini para penjilat ini. Waktu saya digulingkan, mereka menjilat sultan yang baru. Ketika saya berhasil menang lagi, mereka menjilat saya lagi. Akhirnya dia ingin memberi pelajaran bagi mereka, maka dia keluarkan Ibnu Taimiyah dari penjara. Sultan Nasir bin Qalawun rahimahullah. Dia keluarkan Ibnu Taimiyah dari penjara, kemudian dia sambut. Padahal ini orang yang paling dibenci oleh pejabat-pejabat tersebut. Dia sambut, dia peluk, terus dia keluarkan kertas. Kertas tersebut adalah tanda tangan mereka bahwasanya Ibnu Taimiyah harus dibunuh karena begini. Maka dia bilang sama Ibnu Taimiyah, "Kau lihat orang-orang itu wahai Ibnu Taimiyah?" "Iya, kenapa?"
Mereka itu pernah tanda tangan, kau bilang begini-begini dan kau harus dibunuh. Makanya saya penjarakan kau selama ini. Terus kata Ibnu Taimiyah, terus gimana? Kata sang raja, apa yang harus saya lakukan sama mereka? Raja pingin, Ibnu Taimiyah ngamuk. Kata Ibnu Taimiyah, maafkan mereka. Maafkan mereka. Apa saya buang mereka? Jangan. Mereka adalah pekerja yang terbaik yang ada. Maafkan mereka. Subhanallah. Ini di antara bersihnya hati siapa? Ibnu Taimiyah. Saat dia bisa membalas, dia justru tidak membalas. Dia justru tidak membalas. Maksudnya, namimah ini terkadang menimpa sebagian dai dituduh yang tidak-tidak sehingga disikapi, sehingga ditangkap, sehingga dipenjara. Karena ada yang ngelapor yang tidak-tidak. Ada yang ngelapor yang tidak-tidak atau berlebihan dalam apa? Laporan. Itu dialami oleh sebagian orang. Oleh karenanya, di antara kisah, mau dengar kisah lain enggak? Saya baca. Kisah disebutkan dalam buku Bada'i'u Silk fi Taba'il al-Malik. Ya. Di Abi Abdullah Muhammad bin al-Arzuq al-Andalusi. Ya. Dia sebutkan sebuah kisah, saya bacakan. Dahulu ada seorang yang sering bertemu dengan sebagian raja. Kemudian dia berdiri dekat raja dan dia berkata, "Ahsin ilal muhsin bi ihsani." Wahai sang raja, berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat baik. Adapun orang yang buruk, wal musi satakfihi masawiuhu. Kalau yang buruk enggak usah dibalas, nanti keburukannya akan menimpanya. Dia selalu nasihati raja, sehingga raja senang dengan nasihat-nasihat orang ini karena dia orangnya baik. Fahasadahu rajulun ala dzalikal maqam wal kalam. Akhirnya ada orang yang hasad sama orang ini. Ada orang yang hasad sama dia ini karena dia sering datang ke raja, menasihati raja. Kalau orang baik balaslah, tapi kalau orang buruk biarin. Nanti toh keburukannya akan menimpanya. Ada orang hasad sama dia, maka dia pun melakukan namimah. Ini cerita dibawakan dalam bab namimah. Maka dia pun datang ke raja. Dia berkata, "Wahai raja, sungguhnya orang yang sering muji-muji engkau itu, dia itu mengatakan kau itu bau mulutmu. Kau itu bau mulutmu. Ada aroma yang tidak enak dari tubuhmu." Kata raja, "Bagaimana mungkin?" Ya, selama ini memang dia tidak dekat, dia agak jauh. Dia selalu agak jauh. Sehingga pas nih ceritanya. Namanya orang kan hormat sama raja, jadi ngomongnya agak jauh, enggak dekat-dekat. Kalau kau jauh-jauh itu karena dia bilang kau bau, raja. Kata raja, "Dari mana kau tahu? Dari mana benar perkataanmu?" Kata orang ini, "Panggil aja dia. Kalau dia sudah datang, suruh dekat dengan engkau. Kalau dia datang, dia pasti nanti tutup mulutnya." Dia pasti tutup apa? Mulutnya. Berarti memang kau bau. Ya. Akhirnya raja bilang, "Pergi kau, nanti kita lihat." Raja memanggil dia. Maka orang ini yang hasad tadi, dia keluar dari raja, kemudian dia panggil orang yang tadi, yang sering menasihati raja. "Ayo main ke rumahku." Dia bikin rencana. Jadi dia ngelapor yang tidak-tidak. Ini bahaya, di antara nama yang bahaya. "Main ke rumahku." "Oh silakan," diundang. Ini baik, dikasih makan. Dikasih makan bawang putih banyak-banyak supaya mulutnya bau. Orang ini makan. Akhirnya ketika dia makan, mulutnya bau, ternyata dipanggil raja. Saya datang ke raja, kata raja, "Sini. Sini dekat sama saya." Tidak biasa raja panggil dia. Ketika dia dekat raja, dia tutup mulutnya, khawatir raja cium bau bawang putih dari mulutnya. Karena bawang putih kalau habis makan baunya luar biasa. Takut gelegean, terus raja cium bau. Akhirnya dia dekat raja, dia tutup mulutnya. Kata raja, "Benar nih. Berarti saya memang bau di sisi dia." Padahal raja parfumnya mungkin mandi parfum. Dia begini, benar. Akhirnya orang ini seperti biasa, dia mengatakan, "Ahsin ilal muhsin bi ihsani." Wahai raja, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik. Wal musi satakfihi masawiuhu. Adapun orang buruk biarkan saja, keburukannya akan menimpanya. Ya. Raja bilang, "Sini." Ternyata benar, dia tutup mulutnya. Ya. Kata raja, "Berarti orang yang lapor saya tadi benar." Kemudian akhirnya raja tulis, biasanya raja kasih hadiah, tulis kertas, kasih hadiah, "Pergi ke anak buahku, ambil hadiah." Maka raja pun tulis, kali ini bukan hadiah. Dia tulis dengan tulisan tangan dia, dia mengatakan, "Jika ada yang datang bawa surat ini kepadamu, sembelih dia. Kuliti dia. Kemudian isi kulitnya dengan tanah, bawa kemari." Karena raja jengkel. Orang ini ternyata kurang ajar. Ternyata bilang saya bau. Namanya raja. Bawa surat, pergi ke anak buahku. Maka dia pun bawa, dipikir isinya hadiah.
Di tengah jalan, ya, dia ketemu dengan orang yang hasad tadi. Dia bilang, kau bawa apa itu? Bawa surat. Tulisannya raja. Raja dia tulis, taruh sini suratnya. Ya. Kata dia, kasih buat saya aja, buat saya aja. Ya udah, ambil. Orang ini baik, ambil aja. Ambil. Akhirnya pergilah orang itu ke anak buah raja, ya. Ke anak buah raja. Sampai di sana, kemudian dia buka, anak buah itu raja, kau yang ini, ya. Kata raja, kau harus saya sembelih. Kata dia, ini bukan surat punya saya, bukan punya teman saya. Enggak ada kata tidak, harus saya kerjakan. Daripada saya dimarah apa? Raja. Akhirnya dibunuh, disembelih. Kemudian kulitnya diisi tanah. Dan anak orang yang tadi, yang orang baik tadi, seperti biasa, dia pergi ke raja lagi, dan nasihati lagi, nasihati raja. Raja heran, lah, ada apa ini? Mana tuh suratku yang kau bawa? Kata dia, saya kasih orang, hadiah buat orang aja. Siapa? Itu orang yang tadi. Oh, orang yang bilang dia, orang yang hasad tersebut. Terus dia tanya, sebentar, kau kenapa kalau ketemu saya tutup mulut? Karena saya baru makan, dia undang saya makan bawang, jadi mulut saya bau. Khawatir raja cium mulut saya yang bau. Subhanallah. Maka raja berkata, sungguh benar engkau. Ya, adapun orang buruk, keburukannya akan menimpanya suatu saat. Jadi di antara bentuk namimah yang berbahaya adalah menjelek-jelekan orang di hadapan penguasa sehingga orang benci sama dia. Ini terjadi, dibuat masyarakat jadi benci sama dia. Ini terjadi. Ya. Ya, sebagian terkadang dilakukan oleh dai-dai yang lain. Ya. Dibuat seperti contoh, ya, dibuat gambaran. Misalnya ada pendapat seorang ustadz berpendapat misalnya, ini pendapat mayoritas ulama, bahwasanya kedua orang tua Nabi di neraka. Tapi ini pendapat khilaf biasa. Dan jumhur mayoritas ulama, Ibnu Katsir, Az-Zahabi, berpendapat demikian. An-Nawawi, siapa yang tidak tahu Nawawi, berpendapat demikian. Terus datang seorang lain, ini orang yang bilang orang tua Nabi di neraka, tidak hormat sama Nabi, ingin menyakiti hati Nabi, ingin beri gambaran yang tidak benar. Akhirnya masyarakat benci sama dai ini. Ini namanya sebenarnya namimah. Akhirnya orang jadi benci sama dia, padahal tidak ada kaitannya dengan itu. Ya sekedar masalah ilmiah, bicara tentang dalil. Tapi dia bilang ini masyarakat ingin keburukan bagi Nabi, tidak beradab sama Nabi, bikin sakit hati Nabi, bikin sakit hati keluarga Nabi. Semua yang dengar pasti sakit hati. Masyarakat ketika dibawa dengan kalam atifi, dengan perasaan, terbawa. Masyarakat lebih cenderung kepada perkataan yang dengan perasaan daripada dengan dalil. Kecuali kalau kita berada di areal yang orang-orang semua berpendidikan. Kalau perkataan ini dibawa ke Arab Saudi tidak berlaku karena orang menilai dengan apa? Dengan logis. Tapi kalau dibawa ke tanah air kita masih banyak orang ikut perasaan daripada dalil. Akhirnya orang benci. Padahal tidak demikian. Hanya perkara masalah ilmiah tidak perlu dibesar-besarkan. Ini contoh bercerita membuat isu sehingga orang benci kepada orang yang lain. Ini salah satu bentuk apa? Namimah. Dan dia sadar dia melakukan tersebut. Dia tahu bahwasanya dai ini ketika mengatakan kedua orang tua Nabi di neraka tidak ada niat untuk berbuat buruk kepada Nabi. Bahkan mereka yang mengatakan demikian sangat cinta kepada Nabi. Ibnu Katsir punya buku tentang sirah Nabi. An-Nawawi pun demikian, syarah. Banyak ulama, Zahabi punya sirah tentang Nabi. Mereka orang sangat cinta kepada Nabi SAW. Tapi ini konsekuensi dalil membuat mereka berpendapat demikian. Maka jangan sampai dikesankan bahwasanya seakan-akan berarti begini, berarti begini, berarti begini.